Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Hamzah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'du, hadratul muktaramin, para alim, ulama, para sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustadzah, saudara-saudara sekalian, adik-adik, anak-anak yang berbahagia, mari bersama-sama sekali lagi kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekali lagi mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas seluruh anugerah nikmat karunia yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur menjadi bagian sangat penting dalam kehidupan kita, karena kedudukannya yang sangat penting maka sering diingatkan. Tetapi di lain sisi kita sering pada lupa bersyukur. Manusia umumnya tidak pandai bersyukur, hanya sedikit yang pandai bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita kelompok yang sedikit yang selalu bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah berkali-kali bersolawat, jangan bosan-bosan, apalagi ini hari Jumat. Salah satu kegiatan yang utama selain membaca Al-Quran adalah bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan akan menjadi penyebab Allah ridho kepada kita dan Allah mengelompokkan kita kepada kelompok orang-orang yang akan menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya keras biasanya segera mendapatkan syafaat. Berarti agak cepat menuju surga. Berarti cepat meninggal. Nah, kalau cepat ke surga meninggal ya.
tanpa tanpa melalui jalur meninggal ya kita tidak bisa mencapai surga secara hakiki itu ya, kecuali surga yang tadi disebut oleh Pak Haji Agus, surga di dunia ya tidak harus melalui meninggal dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lebih-lebih Bapak Haji Agus ya, yang ini alhamdulillah semakin lama semakin banyak santrinya ya, mudah-mudahan kita doakan untuk terus bertambah santrinya. Ya. Kalau pesantren begini berdoa agar santrinya banyak itu nggak apa-apa ya. Tapi bayangkan kalau yang berdoa tukang sangkal putung itu, tahu ya sangkal putung anak-anak? Tahu ya, tukang pijet yang orang-orang pada itu tulangnya patah, itu namanya sangkal putung. Ya, jadi suatu hari tukang sangkal putung itu datang ke Pak Yai. Pak Yai, mohon didoakan saya membuka usaha sangkal putung agar sangkal putung saya ramai. Nah, niku. Agar sangkal putung saya ramai. Bahaya mboten niku? Bahaya. Karena nanti kalau mau ramai berarti Gusti Allah harus mencelakai banyak orang gitu ya, sampai tulangnya pada patah gitu. Ya, ada lagi tambal ban, tukang tambal ban. Ya Allah, ramaikan tambal ban saya. Artinya banyak yang kempes, banyak yang gembos bannya gitu ya. Apalagi kalau yang berdoa itu pengelola panti asuhan. Yai, doakan agar panti asuhan yatim piatu saya rame, lebih dari 2000 anak yatim piatu saya kelola. Napa artinya? Gusti Allah harus mateni berapa itu? Kalau 2000 berarti berapa? 4000 orang kalau anak yatim piatu kan. Waduh, menderita ya. Sebenarnya kan untuk kebaikan ya. Itu yang dimaksud dengan bahwa manusia itu bener wae salah. Benernya saja salah. Jadi ketika kita berdoa agar usaha kita maju, bener boten? Benar, tapi kalau usaha kita panti asuhan kemudian kita berdoa agar ramai panti asuhannya, penghuninya banyak, berarti Gusti Allah harus mematikan banyak orang itu. Nah itu artinya bener iki salah gitu. Ya, jadi kalau Pak Haji Agus setiap hari ngaji terus ya, sampai lupa keluarga, ngaji tok sampai lupa keluarga, artinya nafkah ekonomi juga akhirnya kan terganggu ngaji tok gitu. Kecuali ya Pak Haji ya, perusahaan-perusahaan yang sudah jalan itu ya. Nah itu benar apa salah? Salah ya, benar ngajinya ya, ngajinya benar, tapi ya bener ini salah. Jadi manusia itu benernya saja salah, apalagi salahnya mesti salah gitu ya. Nah gitu, ini hakikat manusia hidup di dunia. Nah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini saya masih pakai begini, saya beritakan bahwa saya sudah divaksin. Saya sudah 2 kali ya vaksinnya. Jadi ini sebagai bentuk ikhtiar. Jadi yang melindungi kita bukan maskernya, yang melindungi kita Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jadi ojo terus waduh aku ngganggu masker mesti terlindungi gitu. Jangan ya. Jadi yang melindungi kita itu Allah Subhanahu wa taala. Memakai masker atau yang lain itu hanya sebagai bentuk ikhtiar kita ya, agar Allah kemudian memberikan perlindungan kepada kita. Sebenarnya sudah berlangsung berapa lama ya yang corona ini ya? 1 tahun. Oh makanya saya 1 tahun lebih nggak ke sini ya Pak Haji. Nggih.
Saya 1 tahun. Ini lebih nyaman saya buka apa tetap gini? Aduh, aduh. Ya, alhamdulillah. Ya, pangas pun ini, sing biasa. Jadi Allah itu sering berfirman, ya. Yang firmannya itu tidak hanya di Al-Quran yang teman-teman pelajari, ya. Tidak hanya di Al-Quran, ya. Jadi firman Allah itu ada firman-firman yang di dalam Al-Quran yang sedang dihafalkan teman-teman, yang selalu kita baca, selalu kita kaji, kita gali. Tetapi firman Allah itu juga ada firman-firman yang kita sebut sebagai firman atau ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kejadian nyata. Nah, Corona yang sudah berlangsung setahun lebih, hampir 2 tahun ya, setahun lebih ya, karena mulai awal, kalau di negara kita kan mulai Maret ya, berarti setahun ya, setahun. Ini sesungguhnya Allah sedang juga berfirman, Allah sedang menunjukkan kepada kita jati diri Allah gitu. Maka sebagai umat Islam, ya, kita harus memahaminya secara Islam juga, ya, secara Islam. Kita punya pedoman di dalam Al-Quran kita, ya, khususnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah mau berkehendak, itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah tinggal hanya mengatakan kun, begitu saja maka akan terjadi. Bayangkan yang namanya virus corona itu, virus itu nggak bisa dilihat, tidak kasat mata. Tetapi sekarang orang seluruh dunia, kehidupan manusia hampir seluruh dunia semua terpengaruh. Nah, ini harusnya kita pahami sebagai, oh, Allah sedang menunjukkan jati diri beliau, ya, bahwa nggak ada yang sulit bagi beliau gitu, ya. Jangankan kemudian Allah menghidupkan kembali kelak ketika semua manusia sudah dimatikan, ya, sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah menjadi debu, itu sangat mudah bagi beliau. Jangankan yang semula ada bangkainya dan sebagainya, ya. Sedangkan Nabi Isa saja tanpa bapak, hanya lewat seorang ibu bisa terwujud. Benar ya? Saya mengajak teman-teman berpikir, ya, merenungi gitu kan, firman-firman Allah itu, karena sehari-harinya bergelut dengan firman Allah, agar bisa memaknai dengan lebih baik di dalam kehidupan ini. Jangankan ada ibunya, Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, itu juga nggak sulit bagi Allah. Nah itu ya, jadi ini ayat-ayat Allah yang juga perlu kita pahami. Sekarang di dunia, ya, seluruh dunia sampai sekarang masih orang berhadapan dengan virus yang namanya virus corona itu. Jadi ini sudah qadarullah, sudah takdirnya, ya, Allah menakdirkan. Karena kalau tidak ditakdirkan tentu tidak bisa terjadi sedemikian dahsyat gitu ya, sedemikian dahsyat. Barangnya nggak kelihatan, wujudnya nggak kelihatan, itu hewan apa tumbuhan apa gitu ya Pak Ji ya, tidak kelihatan. Kita tidak tahu penularannya juga lewat mana, ya, seperti apa. Katanya lewat udara gitu kan, ketika kita bicara, ya, kemudian lewat droplet kita itu, maka itu akan bisa terhirup, ya, atau masuk di saluran-saluran seperti mata, hidung, atau mulut kita, misalnya begitu. Tapi kan nggak nampak sesungguhnya. Nah, maka ini
harus kemudian menimbulkan rasa di dalam diri kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran ya dari situ. Ya, maka jangan teman-teman menghujat corona ya. Karena corona juga ada manfaatnya. Napa manfaatnya? Banyak sekali orang yang diuntungkan karena corona. Lah penjual itu masker itu jadi kaya raya mereka karena ada corona. Sabun itu, hand sanitizer itu semua jadi kaya raya karena corona. Pemilik Zoom itu wah sekarang luar biasa. Karena apa? Corona. Maka atas setiap ciptaan Allah ya, Allah itu selalu menyiapkan manfaat-manfaat. Ya, pasti tidak ada yang sia-sia gitu kan? Ya, setiap yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Maka corona sekalipun yang mengancam ya jiwa sebagian besar manusia di dunia sekarang ternyata punya hikmah-hikmah yang harus kita pahami, kita pelajari. Ini pelajaran pertama ya, renungan pertama. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi di mukadimah ya saya sempat kutipkan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, ini riwayatnya berasal dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau ini salah satu pelayan Rasulullah. Ini juga ayat sebenarnya yang perlu kita pelajari. Artinya begini. Ini hadis ya, tapi maksud saya bahwa penyebaran hadis ini juga sebagai sebuah ayat Allah. Bayangkan pelayan Rasulullah yang satu ini, Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, itu seorang pelayan tapi sempat meriwayatkan hadis. Artinya apa? Betapapun pelayan, beliau ngaji gitu kan. Nah itu loh, ngaji. Beliau mendengarkan ketika Rasulullah menyampaikan sabda-sabda gitu, menyampaikan fatwa-fatwa. Tadi sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman ya, tidak beriman ahadukum ya, di antara kalian, hatta sampai yuhibbu li akhihi, mencintai saudaranya, mencintai temannya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak, di sini dikatakan tidak beriman, tapi nggak bisa diterjemahkan dengan berarti kafir, orang yang tidak mencintai orang lain, nggak begitu ya. Betapapun di sini dikatakan la yu'minu ya ahadukum, ya tidak setiap yang kemudian tidak beriman atau berkurang. Di sini justru para ulama biasanya mengartikannya dengan tidak sempurna ya iman seseorang. Nah gitu, biasanya diartikan begitu, tidak sempurna iman seseorang. Kalau di lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Gimana itu artinya bahasa Indonesianya? Lain syakartum. Artinya apa bahasa Indonesianya? Jagal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur,
Ya gitu ya. Allah akan menambah nikmat kepadamu la ing kafartum, tetapi jika kamu kufur di situ maksudnya bukan kafir bukan kafir yang non Islam, yang tidak Islam gitu kan. Ya, jika kamu mengingkari nikmat, tidak mengakui nikmat Allah, maka apa? Iya, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ini kira-kira pengertiannya sama dengan hampir sama dengan yang di hadis tadi. La yu'minu itu jangan diterjemahkan dengan tidak beriman. Ya, tapi tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi, sampai yang bersangkutan, sampai kita bisa mencintai akhi itu apa? Sahabat kita, teman kita, saudara kita sesama muslim, ya. Ma yuhibbu li nafsi, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini gampang enggak kalau diucapkan? Gampang. Diucapkan gampang. Cintai saudaramu seperti mencintai diri sendiri, gampang kan itu ya? Nah, tapi sulit betul dilakukan. Sulit. Bisa apa tidak? Bisa, insya Allah ya, insya Allah bisa. Jadi begitu. Ini sesuatu yang mudah diucapkan, ya, tetapi tidak begitu mudah untuk dilaksanakan. Tapi bisa dengan usaha keras. Sama, ayo kita bersyukur, gampang buatan diucapkan. Oh, gampang sekali. Yuk syukur. Syukur kan bukan hanya alhamdulillahirabbil alamin, tapi justru perwujudan dari rasa syukur itu kan yang paling penting kan begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam hadis ini ya, Rasulullah menekankan, tadi pelajaran pertama dari hadis ini saya ingin menekankan bahwa betapa mencari ilmu itu memang harus dilakukan oleh siapa saja gitu ya. Sampai-sampai ini pelayan Rasulullah pun bisa menjadi rawi akhirnya, periwayat hadis gitu. Jadi beliau pernah mendengar Rasulullah ngendika demikian. Rasulullah bersabda seperti itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Dan itu dicatat kemudian disampaikan ya. Ini tercantum di salah satunya tercantum di Arba'in Nawawi, di hadis yang ke-13. Nanti kalau mau dicek hadis yang ke-13. Nah, secara singkat pagi ini insya Allah salah satunya kita akan mempelajari hal ini ya, bagaimana kita mencintai orang lain, mencintai saudara kita sesama muslim itu seperti mencintai diri sendiri. Apa penting? Penting, karena kalau tidak, berarti kalau kita tidak bisa mencintai saudara kita sama dengan ketika kita mencintai diri sendiri, berarti iman kita tidak sempurna gitu loh. Ini kan menjadi sangat penting gitu. Iman kita nggak sempurna. Ya, di situ diartikan la yu'minu ya. Ora sempurna ya. La yu'minu ora sempurna imane ahadukum ya. Sapa-sapa wong sijine ya, saka wong akeh, hatta sehingga sampai ya, yuhibbu mencintai li akhihi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sekarang untuk bisa memahami ini, mari bersama-sama kita berangkat memahami bagaimana kita mencintai diri kita. Yuk, silakan direnungkan sebentar. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, itu lebih dulu. Sudah tahu rasanya ya, mencintai
diri sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Ketika kita mendapatkan minum, ada iki kebetulan we contohnya orang gasai. Kebetulan aja. Ketika kita mendapatkan minum, ya. Wonge 5 minumane mung 4. Ya. Orangnya 5 ya. Tapi minumannya hanya ada 4 gelas gitu. Ini minuman sponsor Pak. Minuman sponsor. Oh alhamdulillah, kangen water nggih. Jadi ada kangen water yang free. Nggih. Barakallah ya, mudah-mudahan berkah. Ya. Nah, di situ misalnya ada 5 orang, ada 4 gelas air. Terus piye? Sopo sing arep digawe iki awake dhewe mikir awake dhewe ora? Mesti mikir. Apalagi suasananya sedang sangat haus, ngaji suwe, panjang, zikir, munajat panjang, umpamane ya. Bukan kejadian pagi ini. Matur nuwun Pak Haji. Matur. Dan orang gasai ya. Dan orang gasai. Jadi dari pagi ya, dari malam sudah munajat ya, semalam itu tahajud dan seterusnya, urung sempat minum. Nah, sampai sekarang kira-kira nanti tidak akan hujan, kira-kira juga sulit mendapatkan air. Nah, terus ketika ada 4 gelas itu kira-kira ngambil lebih dulu apa tidak? Diri sendiri. Nah, itu betapa cintanya kita kepada diri sendiri. Berikutnya mesti anake dijugoke gitu kan. Bojone dijugoke gitu mesti. Nah, kita kepada orang lain sekarang diterapkan betapa kita mencintai diri kita. Ya, sangat mencintai diri kita. Luka sedikit mesti buru-buru mencari obat ya dan sebagainya. Pasti begitulah gitu. Ya, jadi diri sendiri itu dikasihi, dicintai sedemikian rupa. Ya, dirasakan gitu. Jadi kayak tadi ya, kalau kita dihina orang lain, apa yang akan kita lakukan? Pertanyaannya angel-angel ya. Kalau kita dihina, saya hanya ingin mengajak ya kita bersama tahu rasanya mencintai diri sendiri itu loh maksudnya. Marah. Ya. Jadi kalau kita dihina orang lain, ya kita marah. Bisa jadi kita marah. Mungkin ada yang bisa menahan kan. Tapi pasti begitu ya. Kita sedemikian rupa ya kerasnya untuk melindungi diri sendiri. Ini hanya contoh saja, nggak nyinggung siapa-siapa. Ketika orang korupsi misalnya ya. Ketika orang korupsi itu mikir sopo? Tonggone, orang lain, apa mikir siapa? Dirinya sendiri. Itu sedemikian cintanya sampai uang triliunan nggak cukup gitu. Kan itu kan? Sudah ya, sudah bisa merasakan sekarang betapa kita itu sangat mencintai diri kita. Betapa kita sangat mencintai diri kita. Suatu kali kita ditangkap oleh penjahat. Misalnya ya. Suatu kali ditangkap oleh seorang kita di tempat sepi ya, di tempat sepi di tengah hutan kita ditangkap oleh seorang penjahat. Terus penjahat itu mengatakan, sampean mau menyerahkan kekayaan sampean ke saya atau diri sampean yang saya potong gitu. Mana yang lebih dulu diserahkan? Harta. Enggak sayang? Tidak. Lebih sayang mana dengan diri kita? Semakin bisa merasakan ya mencintai diri sendiri. Karena banyak Pak orang yang nggak tahu cara mencintai diri sendiri.
Terus sekarang, nah sekarang lepaskan agamamu, kalau tidak kamu saya bunuh. Nah, ini kebanyakan orang akan melepaskan apa tidak? Karena saking cintanya terhadap diri sendiri. Iya. Betapapun seharusnya jangan ya, seharusnya. Kalau harta silakan dilepaskan itu. Jadi kalau sampai agama jangan ya. Nah, tapi bisa jadi banyak orang yang kemudian melepaskan agamanya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ini artinya betapa ya cinta kita kepada diri sendiri itu luar biasanya. Nah, sekarang kita coba ke orang lain. Bisakah kita mencintai orang lain, mencintai saudara kita itu sesama muslim, yang dimaksud di sini sama muslim, seperti kita mencintai diri sendiri? Bisa enggak? Insya Allah. Maksudnya sedang berusaha gitu ya. Insya Allah maksudnya sedang berusaha. Kenapa? Kalau nggak bisa berarti kita nggak sempurna imannya, gitu loh. Tidak sempurna iman kita. Ini sesuatu yang, nah maka ini karena demikian pentingnya, maka Rasulullah kemudian mengingatkan gitu. Jadi orang itu karena saking cintanya kepada dirinya sendiri, biasanya sulit mencintai orang lain. Bahkan ini sering terjadi, orang itu punya sifat, punya hati, ya, punya sikap di mana ketika orang lain senang dia susah. Ini lawannya tadi ya, yang mencintai orang lain itu. Jadi kalau kita mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri, kalau kita susah terhadap sesuatu, berarti orang lain juga susah terhadap sesuatu itu. Kalau kita cinta kepada orang lain sama dengan mencintai diri sendiri, itu bisa dikelompokkan menjadi dua, ya teman-teman sekalian. Yang pertama, cinta berkaitan dengan ad-din, ya, cinta terkait dengan agama, pada aspek keagamaan. Kalau kita senang, kita merasa perlu memiliki keimanan dan ketakwaan, berarti saudara-saudara kita juga, kita akan senang kalau teman-teman kita juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik. Itu masih begitu. Dan sebaliknya, kalau kita sedih ketika kita tidak memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, maka kita juga akan sedih, merasa sedih yang sama ketika teman kita tidak seperti itu. Itu maksudnya mencintai. Maka kita kemudian saling mengingatkan, gitu kan? Saling mengingatkan ketika ada temannya yang kemudian melakukan kemungkaran, kita ingatkan. Ya, bukan dijauhi gitu. Bukan dijauhi. Tapi kita ingatkan. Tapi kita harus yakin jangan sampai kita malah yang terjerumus gitu ya. Jadi gaya memberikan pengajian di orang-orang yang bermaksiat misalnya, tapi malah akhirnya ketularan jadi bermaksiat, itu kan repot itu. jadi kalau belum begitu kuat nggak usah gitu ya. Jadi tidak usah menuju ke tempat-tempat maksiat itu gitu. Kecuali kalau sudah sangat kuat ya, mapan ya, keimanan dirinya nggak akan tergoda, ya maka silakan. Ya, menceramai orang-orang yang bermaksiat itu misalnya, ya itu baik. Ya, tetapi ketika diri belum begitu kuat, sebaiknya tidak usah. Ya, serahkan kepada orang lain yang. Nah, yang kedua itu tadi yang dalam sisi keagamaan, yang kedua secara keduniawian, ya. Mencintai orang lain sama seperti mencintai diri sendiri dalam aspek keduniawian. Artinya kalau kita tidak senang kekurangan ekonomi, berarti tetangga kita juga tidak merasa senang ketika kekurangan secara ekonomi. Ketika tetangga kita beli mobil baru,
Pajero terbaru 2021 misalnya, itu senang, tetangga kita kan pasti senang sekali membeli mobil begitu. Nah, kita juga harus merasa senang. Nah, kan itu mencintai orang lain dalam keduniawian seperti itu, meskipun itu nggak wajib yang seperti itu ya. Tapi jangan sebaliknya, ketika tetangga senang justru kita sedih, ketika tetangga sedih justru kita senang. Ini yang berlawanan dari itu tadi, hadis itu ya. Nah, kalau yang terjadi seperti itu namanya apa? Imannya jelas tidak sempurna. Namanya apa kalau yang itu tadi? Ketika orang lain senang, saya sedih. Ketika orang lain sedih, malah saya tepuk tangan. Iri. Ya, iri, dengki. Ya, dalam bahasa agamanya hasad atau hasud. Ya. Jadi hasad itu kalau beberapa ulama mengartikan, ini yang harus kita hindari. Jadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri, dan kita harus menghindarkan diri dari sikap sifat hasad atau hasud. Hasad itu tadi ya, salah satunya ketika orang lain senang kita susah, ketika orang lain susah kita malah tepuk tangan gitu, oh syukurin lu ya, gitu. Itu hasad namanya. Bahkan dalam tataran yang lebih parah ya, itu nikmat-nikmat yang ada pada orang lain itu berharap berpindah kepada dirinya, berpindah kepada dirinya, itu hasad. Nah, sikap-sikap yang seperti ini tentu tidak kita harapkan ya, tentu tidak kita harapkan. Tetapi kita harus bisa menanamkan diri kita sebagai seorang muslim yang berkawan baik dengan orang muslim lainnya ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, jadi tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka tadi kita belajarnya mulai dari merasakan betapa kita mencintai diri sendiri itu kadang-kadang berlebihan gitu ya. Sedangkan kita sulit ya mencintai orang lain. Sikap iri, dengki, ya, hasud ya sering muncul dalam diri kita, dan itu berarti hal yang harus kita hindari. Baik itu ya dalam hal agama maupun dalam hal keduniaan. Ada dua hal yang bisa diireni. Apa itu? Boleh ya, kita boleh iri, kita boleh hasad itu terhadap dua hal. Yang pertama, kepada orang yang dikaruniai kekayaan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kayanya loh ya, wah kayak kaya, iri aku. Enggak, bukan begitu. Kita boleh iri kepada dua hal, kita boleh hasad kepada dua hal. Pertama, kepada orang yang dikaruniai rizki besar, kekayaan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia infakkan. Itu kalau mau iri silakan. Ya Allah, kayakan saya untuk saya infakkan seperti tetangga saya itu boleh. Enggak dosa itu. Boleh yang seperti itu. Yang kedua yang boleh, iri yang boleh, yang kedua adalah kepada seseorang yang dikaruniai ilmu ya, dan dia mengamalkan serta menularkannya kepada orang lain. Kepada orang kita boleh iri ya, kepada misalnya, waduh teman saya sudah hafal Al-Quran ya, juz 30 juz juz 30, hafal Al-Quran 30 juz, iri saya ya, dalam setahun ini saya harus juga bisa menyelesaikan khatam
apal 30 juz. Nah, itu iri begitu boleh. Ya, iri begitu boleh. Tapi kalau diteruskan dengan mudah-mudahan hafalan teman saya hilang, nah itu nggak boleh. Jangan ya, nggak boleh diteruskan begitu. Jadi irinya sampai sebatas itu, mengikuti kebaikannya, mengikuti kebaikannya. Jadi satu, kalau ada orang kaya raya, kemudian yang bersangkutan sangat sregep, sangat rajin bersedekah, maka irilah, ya mintalah kepada Allah untuk dikayakan dan kemudian sampean bersedekah sebanyak-banyaknya. Iri seperti itu boleh. Yang kedua, kepada seorang yang mendapatkan ilmu ya tinggi, ilmu bermanfaat, kemudian dimanfaatkan ilmunya itu. Nah, ini kira-kira yang bekal untuk kita bersama-sama ya sebagai bahan renungan pagi ini, sekaligus juga bekal untuk kita bisa melangkah lebih baik untuk meningkatkan, untuk menyempurnakan iman kita masing-masing. Ya, jadi untuk menyempurnakan iman kita masing-masing. Karena ada hadis jenis ini yang menunjukkan bahwa barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka ada dua persyaratan. Ketika mati, dia dalam keadaan beriman, yang pertama, dan yang kedua, dia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Ada hadis lain yang ini ya sejenis ini. Jadi ingin masuk surga apa neraka? Surga masih ya, nggak usah ditanyakan itu ya, tidak usah. Mesti tidak ada yang memilih mau ke neraka gitu, kecuali ora pati sehat. Mesti nggak ada yang memilih ke neraka, karena neraka itu sudah tidak usah dibayangkan ya, berat sekali di neraka itu. Ketika seseorang dicemplungke ke neraka dari atas sampai kemudian nanti jatuh sampai di dasarnya, itu jaraknya 70 tahun. Bisa bayangke. Jadi ini seseorang, bukan kita lah ini, seseorang yang bermaksiat. Ini doa kalau ini ya, bukan kita. Seseorang yang bermaksiat. Ini apa namanya? Permukaan neraka sekian ya. Permukaan neraka, dasarnya di sini misalnya. Nah, dia dicemplungke itu mulai dari plung begitu, itu sampai terus turun sampai akhirnya sampai dasar, itu lamanya 70 tahun. Bisa kan bayangke dalamnya. Bisa bayangke nggih dalamnya. Maka nggak usah berdoa untuk dimasukkan ke neraka. Nggak usah. Ya. Tidak usah berdoa untuk dimasukkan ke neraka. Karena dalamnya saja begitu ya. 70 tahun itu baru sampai loh. 70 tahun melayang terus. Maka nggak tahu Fir'aun sudah sampai dasar apa belum ya sampai sekarang. Sudah ya mungkin ya, karena sudah lebih dari 70 tahun. Itu melayang terus itu ke bawah gitu. Bukan karena lambatnya, bukan. Tapi karena betapa dalamnya neraka itu. Nah, maka sudah nggak usah membayangkan neraka. Kita akhiri. Kalau ada yang perlu ditanyakan ya monggo, mudah-mudahan ini bermanfaat ya pagi ini. Lain waktu mudah-mudahan kita berjumpa kembali, tidak terganggu oleh apapun termasuk corona. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.